Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di pateri dahon debatado holong ne rohania tu hita dinai surunia anak nia nasadai tu portibion aco tarabain hita mangolu marhite-hite anak nia. Dalam bahasa Indonesia, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan kasih bukanlah sebuah teori, namun sebuah praktek yang nyata. Dan kasih itu sebenarnya adalah bagaimana memahami orang yang berbeda dengan kita, dan dengan pemahaman itu kita melakukan yang terbaik seturut dengan apa yang kita mampu lakukan. Oleh karena itu, ketika kita memahami bagaimana Allah mengasihi kita, yang pertama kita perlu menyadari keterbatasan dan kekurangan kita. Artinya kita perlu menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk menjadi dekat dan menjadi ditebus oleh Allah. Namun ketika Allah menyatakan bahwa kasih-Nya yang Dia curahkan melalui anaknya yang tunggal, di sanalah kasih Allah yang nyata. Bahwa Dia tidak menuntut perbuatan kita. Dia tidak menuntut perbuatan-perbuatan yang menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Namun Dia menuntut adalah kasih-Nya yang Dia surahkan bagi kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, sebenarnya kita harus menyadari bahwa Allah lebih mengasihi manusia dibanding dirinya sendiri, yaitu memberikan anaknya yang tunggal. Coba kita bayangkan dan renungkan betapa berharganya bagi Allah anaknya yang tunggal itu. Namun Dia mengorbankan itu dan melihat bahwa manusia jauh lebih berharga dibanding dengan apa yang sudah ada, yaitu anaknya sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu untuk hidup dan menyadari bahwa kehidupan kita adalah di dalam penyertaan dan anugerah Allah. Dia menyatakan kasih-Nya melalui mengorbankan dirinya, bukan hanya mengorbankan saja, namun memberikan anaknya agar kita menjadi beroleh keselamatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus mau mengajak kita untuk menyadari bahwa kasih Allah itu adalah tindakan nyata, bukan hanya perkataan saja. Tindakan nyata itu adalah membelangkankan dirinya sendiri dan mengutamakan yang dikasihinya. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah kehidupan kita adalah menjadi penyataan ataupun memperlihatkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam perbedaan, di dalam kekurangan, dan di dalam segala keadaan, kita menjadi memberikan kasih kepada orang yang mungkin menurut pandangan banyak orang tidak berhak untuk menerima kasih. Kita menjadi orang yang mengampuni, yang memberikan diri agar orang lain terlepas daripada perasaan bersalah dan kekurangan yang terbatas di dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah kasih Allah tetap menyala bagi hidup kita. Biarlah kasih Allah menjadi terpancarkan melalui kehidupan kita, karena memang ketika Tuhan sudah mengasihi kita, kita dituntut untuk juga mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk menyadari kasih Allah dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu mensyukuri kasih itu melalui perbuatan dan iman kami. Biarlah firman-Mu menjadi tetap menyala dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus
memberkati.